Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya yang besar kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi amal-amal soleh, amal-amal baik yang akan kita terima dengan catatan tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun golongan orang-orang yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan pertanyaan yang mudah atau hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri fasawfa yad'u subura. Adapun golongan kedua, orang-orang yang catatannya dilempar di atas pundaknya atau di belakang pundaknya, maka dia akan berkata, celakalah saya, karena ketika diberikan kesempatan untuk ibadah, saya tinggalkan ibadah itu. Karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya catatan tangan kanan kita sebagai penerima dari amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad disebutkan ada sebuah riwayat ketika hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis ini. Dahulu ada seorang yang telah membunuh sebanyak 99 orang. Lalu dia mendatangi seorang pendeta. Kemudian dia berkata kepada pendeta tersebut, bisakah kiranya Tuhan mengampuni dosa yang telah aku lakukan, yaitu membunuh sebanyak 99 orang. Maka si pendeta ini berkata, tidak ada tempat untukmu untuk mendapatkan pengampunan di sisi Tuhan. Mendengar hal itu, maka si pembunuh ini akhirnya membunuh pendeta tersebut. Maka lengkaplah menjadi 100 orang yang pernah dia bunuh selama hidup di dunia. Akhirnya orang tersebut mencari lagi orang yang bisa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu mendapatkan ampunan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian dia menemui seorang yang alim dan berkata, wahai Kisana, aku telah membunuh 100 orang, dan apakah Tuhan masih memberikan kesempatan kepadaku untuk bertaubat kepadanya? Maka si alim ini berkata, sesungguhnya Tuhan akan mengampuni segala dosa hamba-hambanya walaupun menutupi lautan dan juga seluruh yang ada di alam semesta ini tertutup dengan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tuhan akan tetap mengampuni dosanya selama dia ingin bertaubat dengan taubatan nasuha. Mendengar hal itu, akhirnya si pembunuh tersebut merasa bahagia karena masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ampunan Allah. Dengan catatan, kata si alim, engkau harus pergi dari satu tempat yang pernah kau lakukan perbuatan dosa tersebut menuju satu tempat yang baru, agar perbuatan dosa-dosa yang pernah kau lakukan di satu tempat yang dahulu terhindar untuk tidak melakukan lagi di tempat yang baru. Ini syarat agar dia meninggalkan tempat yang pernah dia lakukan dalam perbuatan dosa dan maksiat tadi. Sehingga dia ikuti saran orang alim tersebut, dia pergilah ke suatu tempat yang jauh dari tempat pernah dia melakukan perbuatan dosa-dosa dan maksiat tadi. Begitu sampai di perjalanan, ternyata ajalnya tiba. Ketika ajalnya tiba, dia telah wafat, akhirnya pun meninggal dunia. Kemudian 2 malaikat Allah turun. Kemudian 2 malaikat ini, yang pertama malaikat yang akan menyeret dia masuk ke dalam neraka, sementara 1 malaikat lagi ingin mengajak dia ruhnya masuk ke dalam surga. Bertengkarlah 2 malaikat ini.
Yang satu menarik untuk masukkan ke dalam neraka, yang satu lagi menarik untuk memasukkan ke dalam surga. Karena akhirnya bertengkarnya dua malaikat tersebut, Allah pun mengutus malaikat yang lainnya untuk mendamaikan kedua malaikat yang sedang berselisih. Kemudian malaikat itu berkata bahwa sesungguhnya si hamba Allah ini ingin bertaubat, walaupun dia belum melakukan perbuatan kebaikan, alias dosa-dosa maksiat yang pernah dia lakukannya, hanya dia harapkan dengan taubatnya kepada Tuhan. Akhirnya malaikat yang menjadi penengah ini berkata, silahkan Anda melihat langkah kaki si hamba Allah ini. Apakah langkah kakinya sudah memasuki suatu tempat atau daerah yang ingin dia bertaubat, ataukah masih berada langkah kaki tersebut di sebuah tempat yang pernah dia melakukan perbuatan dosanya. Malaikat yang neraka kemudian menghitung, disaksikan oleh malaikat penjaga surga tadi. Kemudian begitu melihat bahwa langkah kakinya sudah mencapai ke tempat yang dia inginkan atau dia tuju untuk hijrah, untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, maka malaikat yang menjadi penengah berkata, sesungguhnya ini adalah bagian malaikat rahmat, malaikat yang akan membawa ruh tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia belum melakukan perbuatan kebaikan, tetapi dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah dia lakukan, membunuh sebanyak 100 orang pun, Allah akan mengampuni dosa yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan betapa pintu taubat terbuka luas, pintu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka, sangat-sangat luasnya. Walaupun dosa kita menutupi seluruh alam semesta, kalau kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, pasti Allah akan mengampuni dan juga menerima taubat kita, dan dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asallahu ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahanmu, menghapuskan segala dosa dan kesalahanmu, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu dari kisah tersebut Allah pun memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk selalu bertobat dalam 24 jam dalam kehidupan sehari semalam ini, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan, karena memang manusia adalah tempatnya berbuat dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, rawahu Tirmizi. Sesungguhnya semua anak Adam mereka pernah melakukan perbuatan dosa, dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang melakukan dosa tersebut adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah taubat, memohon ampun, meminta ampun dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, kekhilafan yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Abu Nawas dalam bersyair pun sering kita dengar, bahkan syair ini sudah sangat terkenal ketika Abu Nawas itu melantunkan syair pada orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ketika dia berdosa, dia selalu bertaubat kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa yang pernah dia lakukan. Abu Nawas bersyair dalam doanya, Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Tuhanku, rasanya aku tak pantas masuk ke dalam surga yang kau ciptakan untuk manusia, yaitu surga Firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku tidak kuat kalau engkau cemplungkan, kau masukkan aku ke dalam neraka jahim. Wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi. Yang aku minta, terimalah taubatku ya Allah, dan ampuni segala dosa-dosaku yang pernah aku lakukan. Fa innaka ghafirudz dzanbil azim. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang mengampuni segala dosa-dosa yang besar. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala,
Syair Abu Nawas ini memberikan pelajaran juga kepada kita. Layaknya kita tidak pantas untuk minta masuk ke dalam surga. Dan kita tidak kuat badan kita ini, jasmani kita ini ketika masuk ke dalam neraka. Yang kita minta adalah Engkau menerima taubat-taubatku dan mengampuni segala dosa-dosaku. Sesungguhnya yang hanya mengampuni dan menghapus dosa-dosa itu tidak lain kecuali Engkau ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika mereka melakukan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya dirinya, kemudian dia ingat fastaghfirullah, dia ingat akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang dia lakukan. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jelaslah di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menerima taubat-taubat kita selama kita mau benar-benar bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, yanzilullah tabaraka wa taala ila sama'id dunya fi sulusil lail akhir. Allah setiap malam itu turun ke langit dunia sepertiga malamnya untuk melihat hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan manda'ani fa'ajibhu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa may yas'alani fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta, aku akan berikan. Wa may yastaghfiru fa'aghfara lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku pun aku akan mengampuni orang tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah pun diterangkan betapa ketika kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita, karena memang kita adalah tempatnya untuk melakukan selalu berbuat kesalahan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, fa inni atubu ilaih, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah fi kulli yaum, dalam seharinya mi'ata marrah, 100 kali. Jadi Rasulullah menyarankan kepada kita, sesungguhnya aku setiap hari itu selalu bertaubat memohon ampun kepada Allah 100 kali, meminta ampun dengan kalimat istighfar atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan manusia yang selalu berbuat dosa dan salah? Rasulullah yang tanpa melakukan perbuatan kesalahan masih memohon ampun kepada Allah setiap harinya 100 kali memohon ampun dan istighfar kepada Allah. Sementara kita yang berlumuran dengan dosa dan kesalahan pun beristighfar pun hanya sekali-kali kita melakukannya. Mudah-mudahan pintu taubat yang terbuka luas, yang terbuka lebar, yang dikatakan oleh hadis Nabi yang lainnya, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya untuk menjemput manusia-manusia yang berdosa di malam hari, maka Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa di siang hari, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat-taubat hambanya ketika dia memohon ampun di malam harinya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu bertaubat kepada Allah dan memohon ampun segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Pemirsa, mudah-mudahan sekali lagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sebelum ruh kita ada di ghargharah. Artinya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat kita, masih menunggu permohonan maaf dan taubat kita sebelum roh kita berada di tenggorokan ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan pelajaran khususnya untuk saya dan kita semua agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah seperti layaknya
Allah membuka ampunannya kepada orang yang melakukan perbuatan dosa besar, membunuh 100 orang. Dan kita nggak pernah melakukan itu semua, melainkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan pun kita selalu bertaubat kepada Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.